Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semalam doa yang kita pelajari adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram wa a'udzu bika min adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Itu semalam, sekedar mengingatkan. Maka pada malam hari ini, sebagaimana judul, memahami 30 doa mustajab, masuk kepada doa berikutnya. Dalam syarahan kitab yang saya bawa ini dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali membaca doa yang akan kita jelaskan ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru min hadha doa. Nabi sering dan banyak kali membaca doa ini. Ini menunjukkan betapa penting, betapa sangat utamanya kita sering juga membaca siang ataupun malam dalam kesempatan dan dimanapun juga. Tentu mari kita baca terlebih dulu baru kita jelaskan sampai 20 atau 25 menit ke depan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dengan membaca Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaka wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, min jahdil bala, dari cobaan hidup yang sangat berat, wadarakis syaka, sebab-sebab yang mengantarkan kepada kesengsaraan atau kebinasaan, wasu'il qada, takdir yang membawa akibat buruk, wasyamatatil a'da, dan kegembiraan musuh atas bencana yang menimpaku. Demikian artinya. Baiklah, sesuai dengan penjelasan para ulama ketika beliau itu menjelaskan hadis ini, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Nabi sering atau banyak kali membaca menyebut doa ini karena kandungannya begitu mencakup dan meliputi. Dalam istilah disebut dengan jawami'ul kalim, ringkas tapi tepat sasaran, jelas kandungan isinya. Mari kita pahami. Yang pertama dulu, jahdil bala. Boleh dibaca juhdi, boleh jahdi. Kalau kita baca jahdi, maka maknanya adalah segala sesuatu musibah yang menimpa, di mana musibah itu sangat berat, musibah yang hampir-hampir tidak mampu kita untuk memikulnya, menghadapinya, namanya jahdi. Kalau juhdi adalah sesuatu yang tidak mampu, itu mala taqatalahu bihamlihi, sesuatu yang tidak ada kesanggupan untuk memikulnya. Maka keduanya boleh dibaca jahdi dan juhdi. Yang pertama dulu, Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala. Apa itu bala? Bala cobaan. Cobaan-cobaan
yang biasanya lebih sering terpakai untuk hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak diinginkan, yang tidak disukai, namanya bala. Pada mulanya bala itu terpakai dan berarti kata kain yang sudah lusuh. Kain kalau sudah sering dipakai, warnanya mulai hilang, dia mulai lusuh, kemudian kain itu pun tidak ada lagi tepinya, tidak ada keras. Kain itu seperti itu. Maka terpakailah untuk orang yang sudah hanyut larut ditimpa oleh berbagai macam cobaan-cobaan hidup dengan bala. Bala lebih terarah kepada hal-hal yang sifatnya tidak disukai dan tidak diingini. Ada bala yang hampir-hampir tidak mampu kita untuk memikulnya, menghadapinya, atau menerimanya. Lantaran berat, tidak tertanggungkan, namanya jahdil bala, cobaan hidup yang sangat berat. Dijelaskan oleh para ulama yang mensyarahkan hadis ini, maknanya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari cobaan yang amat sangat berat, cobaan yang tidak mampu atau hampir-hampir tidak sanggup untuk memikulnya atau menolaknya atau menghadapinya. Bisa menimpa badan, jasadian, sakit misalnya, atau sesuatu yang mengenai tubuh kita, atau yang tidak menimpa tubuh kita tapi menimpa jiwa kita, psikis. Jadi bisa fisik, bisa psikis, mengakibatkan kita sedih, duka yang amat mendalam. Kadang-kadang berpengaruh kepada badan. Orang ini menjadi kurus, huyu, tidak bersemangat, tidak berani lagi tampil. Kenapa? Karena bala itu menimpa bukan tubuhnya, tapi sudah menimpa jiwa. Seperti fitnahan, tuduhan, atau satu makar yang dibikin orang terhadap dirinya atau diri kita, sehingga kita menderita, namanya jahdil bala. Atau termasuk juga bala apabila kita dikuasai orang lain, di bawah kesewenangan orang lain, kelaliman orang lain, dan kita tidak mampu mengelak dan menghindar daripada orang itu, juga namanya jahdil bala. Garis bawahnya, tidak ada kita yang tidak kena bala, cobaan hidup. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Tidak satu pun yang tidak kena bala, cobaan. Semalam kaji kita fitnatul mahya atau fitnatil mahya, ujian hidup. Apa beda cobaan dengan ujian? Kalau fitnah ada kalanya menyenangkan, ada kalanya tidak menyenangkan, ada kalanya khair, ada kalanya syar. Itu fitnah. Maka sehat juga fitnah, sakit juga fitnah. Itu kira-kira. Kaya fitnah, miskin fitnah. Bahkan sesama kita juga fitnah. Pemimpin fitnah bagi yang dipimpin. Penguasa fitnah bagi rakyat. Rakyat fitnah bagi penguasa. Rasul-rasul fitnah bagi umatnya. Umat
fitnah bagi Rasulullah. Itu fitnah. Ujian yang bersifat ada yang berupa hal yang baik, ada yang jelek, buruk menurut kita. Berbeda dengan bala. Bala lebih mengarah kepada penderitaan, kesengsaraan, hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah menimpa tubuh, menimpa jiwa kita, atau apa yang terjadi pada keluarga kita, pada anak kita, pada harta kita, atau pada penghidupan kita, namanya bala. Nah, bala yang sangat berat namanya jahdil bala. Tidak mampu memikulnya, juhdil bala. Berlindung kepada Allah daripada jahdil bala atau juhdil bala, itu artinya adalah kita memohon kepada Allah agar ketika terjadi bala yang seperti itu, kita bisa melewatinya, kita bisa memikulnya, kita bisa menghadapinya. Jangan sampai kita menempuh jalan yang tidak benar, menempuh jalan yang salah. Jangan sampai kita patah hati, patah semangat, hilang pegangan, atau malahan makin menjarak, atau bisa gila orang. Itu beratnya, namanya jahdil bala. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada cobaan yang sangat berat, yang hampir-hampir aku tidak mampu untuk menghadapinya. Artinya cobaan itu kita bisa lalui. Bukan berarti jangan dicoba. Ya Allah, jangan saya dicoba. Ya Allah, jangan saya diuji. Ya Allah, jangan saya ditimpa bala. Tidak bisa. Tidak bisa. Cobaan kemestian, ujian kemestian, musibah kemestian bagi seorang mukmin. Cuma yang kita minta itu kita selamat menjalaninya, melaluinya. Kita bisa sabar, bisa redha, bisa tetap bertawakal, tetap istiqamah, tetap mendekat kepada Allah. Ini dia. A'udzubika min jahdil bala. Satu, jahdil bala. Bisa jadi kita atau dari kita ada yang mengalami jahdil bala. Sering-seringlah membaca ini, karena tidak satu pun kita yang tidak ditimpa oleh bala, cobaan hidup. Apapun bentuk cobaan. Karena sifatnya cobaan, tentu tujuannya untuk diketahuinya sejauh mana kesabaran, ketabahan, keridhaan, ketawakalan, keistiqamahan. Itu gunanya. Yang kedua, wadarakis syaka, darak. Darak itu al-luhuq atau al-wusul, sesuatu yang menyampaikan, sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain, namanya darak. Kalau darakis syaka adalah sebab-sebab atau jalan-jalan yang dapat mengantarkan kita, menyampaikan kita kepada syaka. Syaka lawan daripada sa'adah. Sa'adah bahagia, kesengsaraan, kecelakaan, penderitaan. Sambil contoh. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuatkan itu ujungnya apakah sa'adah atau syakawah. Kalau ini yang saya kerjakan, ini yang saya tempuh, ini yang saya perbuat, ini yang saya pilih, ini yang saya lalui, apakah ini mengantarkan kepada sa'adah, kebahagiaan, atau justru syakawah, kecelakaan, atau syaka? Kita tidak tahu. Yang paling tahu adalah Allah. Contoh, ada seseorang lantaran dia menjadi ketua, ujungnya neraka. Lantaran dia seorang yang menjadi kaya, ujungnya dia terbunuh atau sengsara. Lantaran dia diangkat, nanti dia menderita.
Mula-mulanya bagus, mula-mulanya enak, mula-mulanya nyaman, tapi dia berujung kepada kesengsaraan. Ada tokoh yang ditangkap masuk penjara dia. Contohnya begitu. Karena dia memilih untuk menempuh suatu jalan, suatu perbuatan, suatu pekerjaan. Rupanya itu yang darakis syaka, mengantarkan dia kepada kesengsaraan. Makanya kita disuruh untuk melakukan apapun, beristikharahlah kepada Allah, minimal doa. Ya Allah, jalan yang saya lalui ini, pekerjaan yang saya kerjakan ini, kebijakan keputusan yang saya lakukan ini, saya tidak tahu ya Allah. Kalau ini yang saya tempuh, ini yang saya perbuat, ini yang saya kerjakan baik untuk agama saya, dunia saya, akhirat saya, kuatkan hati saya menempuhnya. Minimal itu yang kita baca. Tapi kalau berujung kepada penderitaan dan kesengsaraan ya Allah, jangan kuatkan hati saya untuk melakukannya, untuk menempuhnya, untuk memperbuatnya, untuk melaksanakan. Minimal itu, kalaupun tidak salat. Kalau salat, salat istikharah. Istikharah tidak harus salat. Kapan saja kita minta kepada Allah keputusan pilihan, itu sudah istikharah. Kenapa begitu? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangankan seminggu, sebulan, setahun, sekian tahun, besok saja kita tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Entah ada orang yang merencanakan semalam atau malam ini untuk begini-begini kepada kita tidak tahu. Kalau bahasa Rawaknya entah titian barakua dia ke orang. Tahu titian barakua? Halo? Kita akan menyeberangi bandar atau penyeberangan. Lalu dibentangkan orang titian jembatan, tapi lah dia rakua orang di tengah. Nyanawa sampai tiba di tengah. Nah, titian barakua. Ini carian orang titian barakua. Rasa suka rancak, rasa suka sanang, rasa suka santiang, rasa suka hebat, kiranya darakis syaka. Itu kiranya mengantarkan kita kepada kesengsaraan. Berlindung kita kepada Allah, jangan sampai kita memperbuat, melakukan, menempuh, melaksanakan, mengambil kebijakan, keputusan atau pilihan ujungnya asyaka. Kenapa kita minta kepada Allah? Allah yang tahu. Dia alim. Dia alim. Dia mengetahui sesuatu yang telah sedang akan. Telah sedang akan. Dia alim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Lantaran kita tidak tahu, tidak boleh kita pasti. Terus kita berlindung, memohon, meminta kepada Allah agar apa yang kita tempuh ini bagus. Dua, darakis syaka. Pertama, jahdil bala. Yang kedua, darakis syaka. Saya ingat seorang tokoh nasional. Boleh kita baca namanya karena memang beliau sudah mengalaminya. Ketua yang masuk penjara, andaikan dia tahu ujungnya dia masuk penjara sekian tahun, barangkali tidak mau jadi ketua. Mula-mula lancar, kiranya berujung kepada asyaka. Tinggi melambim ke bawah. Kita tidak menghina, mengambil pelajaran. Yaktibar. Ambil contoh kanan sudah, biak tua kena mana. Alam terkambang jadi. Ini berbeda dengan perjuangan. Jangan samakan pula
Kalau perjuangan memang ada pengorbanannya, perjuangan ada penderitaannya. Perjuangan akan melalui berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini berbeda ini masalah. Nantilah perjuangan mati wak, tidak gitu maksudnya. Itu adalah apapun yang kita laksanakan yang berujung kecelakaan, penderitaan, kesengsaraan. Namanya darakis syaka. 3. Waktu kita masih tinggal sedikit lagi. Su'il qada, buruk. Buruk, sesuatu yang menyebabkan manusia sedih, sesuatu yang menyebabkan manusia tidak senang, tidak suka, tidak nyaman. Namanya su'u, lawannya husnu, bagus, baik. Su'al qada, qada keputusan, qada ketetapan. Apapun ketetapan Allah, apapun keputusan Allah, apapun kebijakan Allah, semuanya baik dipandang daripada sisi Allah. Apapun ketetapan Allah, apapun keputusan Allah, apapun kebijakan Allah, apapun perbuatan Allah, semuanya baik. Karena Allah Maha baik, Maha suci Dia Subhanahu wa ta'ala, Dia daripada tidak baik. Cuma ada keputusan Allah, ketetapan Allah, ketentuan Allah, apabila kita menerimanya jadi tidak baik. Bagi kita, bukan bagi Allah. Ini yang kita minta. Jangan sampai ketetapan Allah, keputusan Allah, kebijakan Allah yang terjadi, yang menimpa kita, mengakibatkan kita mengalami keburukan. Doalah yang bisa menghindarkan kita. Doalah yang bisa menjauhkan kita daripada ketetapan Allah. Bagi Allah semuanya baik. Tapi jangan sampai kita apabila Allah putuskan itu bagi kita tidak baik. Bagaimana supaya baik? Doa. Namanya su'ul qada. Terakhir pas dengan waktu kita ini. Wa syamatatil a'da, syamatah. Samatah ko bahasa kami no bahasa onjak, bahasa onjai. Bahasa Minangnya sangat gembira, sangat senang dan suka sekali. Namanya syamatah. Ondong ayah, ondong dada. Awak tasorong, urang galak entah. Namanya syamatah. Mati ni lah. Wujud ada jangkang ni lah. Tuan jangkang. Kita mendapat kejelekan, keburukan, mendapat hal yang tidak baik. Apakah kita sakit? Ditimpa cobaan, ditimpa musibah, atau kita dipecat, kita dimutasi, kita dipindahkan, kita diberhentikan, atau ada yang menimpa sesuatu pada diri, pada anak, pada kita, orang terkuat. Namanya syamatah. Syamatah, kegembiraan orang yang benci ketika kita mendapat sesuatu yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Lantaran dia dengki, dia sakit hati, dia dendam, lantaran dia menyimpan sesuatu bara dalam hatinya, lalu kita sakit, atau kita jatuh, atau tergelincir gitu, atau dikicil orang gitu. Babaya yutang lah. Itu masyamatah. Syamatah. Al-a'da, musuh. Adu, musuh. A'da, musuh-musuh. Berlindung diri kepada Allah. Jangan sampai kita mendapatkan sesuatu musibah, suatu cobaan, suatu penderitaan
di mana orang bersorak, orang gembira, orang senang. Siapa tu? Musuh. Sebab kaum muslimin apabila dia melihat saudaranya menderita, dia tidak senang, dia ikut sedih. Itu muslim. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu bersaudara. Sakit saudaranya dia sakit, menderita saudaranya dia menderita. Saudaranya tertimpa suatu masalah, dia seakan merasa menimpa. Itu muslim. Tapi ada seorang muslim ketika dia melihat saudara sama muslim menderita, dia senang. Ketika itu orang ini telah dikuasai oleh si pencukur dengki, oleh hasad, oleh dendam. Kalau kita yang begitu, berarti kita yang menjalar virus dengki. Senang kita melihat seorang muslim, bahkan orang baik, orang saleh, orang taat, orang alim mendapat musibah, kecelakaan, senang kita rusak itu. Kalau orang yang ditimpanya begitu, dia senang melihat kita rusak, biarlah. Tapi jangan sampai kita. Orang baik, orang alim, orang saleh, orang taat misalnya, ahli ibadah, misalnya buya kita ini, nak ada nak selok buya dia, lagi suruh menunggu orang bertakwa. Sakit beliau, atau perantian beliau jadi imam sekolah orang, atau apa-apa. Itulah berbaya yutang jadi sok buya, sok imam buat. Sana hati orang syamatatil a'da. Sekarang yang gembira itu jadi musuh. Teman tidak akan gembira melihat kita sengsara. Musuhlah. Kadang musuhnya dalam selimut. Kadang musuh tu kawan seiring, kadang musuh tu pengikut, kadang musuh tu kawan sekelapiak kasar ketiduran. Rupanya menyimpan bara. Syamatatil a'da. Kita tidak tahu ini isi hati orang, tidak tahu. Apa yang ada di hatinya, kita tidak tahu. Yang tahu Allah. Apakah di hatinya ada dengki, ada dendam, ada kesumat, ada permusuhan, ada kebencian, ada sakit, mungkin ada tahu. Tidak tahu. Yang paling Allah. Kepada Allah lah kita berlindung. 4 hal ini. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaka wa su'il qada wa syamatatil a'da. Mari kita lazimkan membaca ini, karena masing-masing kita pasti mengalami yang 4 ini. Ada bala, ada yang berujung kerja kita, perbuatan kita, sikap kita kepada yang tidak baik, menderita kita. Atau ada ketetapan Allah yang melaku kepada kita, tapi kita mengalaminya tidak mampu mengalami, sakit, menderita. Atau yang terakhir ini, senang hati orang. Itu yang cakap ondong ayah, ondong dadak, kita terlongsong, kita terdorong, kok tak galak, kok sama-sama terjelapak, tak galak. Semoga lah ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama pas waktu kita malam ini. Dengan memahami itu, bertambahlah doa yang telah kita pelajari itu, bertambah hendaknya pemahaman kita sehingga membacanya paham kita apa yang kita baca. Selesai itu diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.